Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Ayu Lestari. Saya dari Prodi Manajemen dengan NIM 28923500059. Di sini saya akan membahas tentang vintage dengan dosen pembimbing Bapak Boma Jonal Tanjung, SEMM. Pengertian vintage. Pengertian vintage adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan pengguna teknologi. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Vintage hadir untuk kamu yang ingin mengakses layanan jasa keuangan secara praktis, efisien, dan ekonomis. Perkembangan vintage di Indonesia. Awalnya pengguna vintage hanya sebesar 7% pada tahun 2006 sampai 2007, tetapi jumlah ini meningkat menjadi 78% dalam 10 tahun berikut. Jumlah perusahaan vintage juga meningkat dari 6 pada tahun 2006 sampai 352 perusahaan hingga Mei 2022. Perkembangan vintage di Indonesia dipicu oleh perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih memilih menggunakan teknologi dan meningkatnya kebutuhan pendanaan masyarakat. Vintage dapat membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan finansial, seperti membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien dan menyediakan pasar bagi pelaku usaha. Bank Indonesia atau BI telah mengatur dasar hukum untuk mengembangkan vintage melalui 3 peraturan, termasuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 18-17 PBI 2016 tentang uang elektronik dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18-22 DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. BRI API, sebuah platform Open API pertama di Indonesia, telah memperoleh sertifikat ISO 27001 dan PADSS dan telah memanfaatkan lebih dari 570 perusahaan mitra di seluruh Indonesia, termasuk nama-nama besar vintage Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, GoPay, OVO, Traveloka, dan Doku. Dalam beberapa tahun terakhir, pendanaan ke sektor vintage meningkat secara signifikan. Dengan angka ini meningkat sebesar 83% antara tahun 2001 sampai 2022, menunjukkan optimitas investor terhadap peluang di sektor ini. Jenis-jenis vintage di Indonesia. Ada peer-to-peer atau P2P lending service, yaitu jenis vintage ini memungkinkan peminjam dana untuk modal usaha atau pemenuhan kebutuhan. 2. Crowdfunding. Jenis vintage ini mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. 3. E-wallet. Jenis vintage ini adalah dompet digital yang berperan sebagai tempat penyimpanan uang secara elektronik bagi penggunanya. 4. Payment gateway. Jenis vintage ini berfungsi sebagai sistem transaksi online yang memungkinkan transaksi keuangan secara online. 5. Investasi. Jenis vintage ini memungkinkan investasi dalam berbagai bentuk seperti investasi saham, obligasi, dan lain-lain. 6. Insurters atau vintage ini mempertemukan pihak yang memerlukan asuransi dengan pihak yang memiliki asuransi. Ciri-ciri vintage ilegal yang wajib diwaspadai. 1. Vintage ilegal tidak memiliki legalitas. Artinya, vintage ilegal tidak terdaftar dan tidak memiliki izin yang resmi dari OJK. 2. Memberikan bunga denda dan biaya lain yang sangat tinggi dan cenderung tidak jelas dalam proses penagihan. 3. Proses penagihan dilakukan secara tidak beretika dan cenderung kasar bahkan mengancam. 4. Vintage ilegal akan mengakses data konsumen seperti kontak, kamera, mikrofon, dan lainnya. 5. Vintage ilegal juga tidak memiliki layanan seperti kontak pengaduan. Contoh perusahaan vintage populer di Indonesia. 1. Modalku, platform peer-to-peer lending yang memungkinkan pemilik UMKM untuk mengajukan pinjaman sebanyak 50 juta hingga 500 juta rupiah dalam kurun waktu 3-12 tahun. 2. Finansialku, perusahaan perencanaan keuangan yang memiliki kanal edukasi, aplikasi keuangan, hingga konsultasi keuangan. Hingga Agustus 2020, perusahaan vintage Indonesia ini telah mengumpulkan set funding dengan total 3,3 juta dolar US. 3. Kredivo, contoh vintage di Indonesia dengan konsep pinjaman tanpa kartu kredit dengan proses pendaftaran serta pencairan dana yang cepat. Kredivo juga menawarkan kemudahan dalam
pinjam tunai dengan bunga terendah dibandingkan perusahaan jenisnya. 4. GoPay, layanan dompet digital pertama yang hadir di Indonesia, berdiri sejak 2016 dan memiliki banyak layanan finansial digital. Seperti sebagai salah satu fintech terbesar di Indonesia, GoPay mempunyai banyak keunggulannya. Terima kasih, segitu saja pembahasan kita tentang fintech.